Teknologi posthuman menurut Robert Pepperell. Posthuman panca manusia. Inilah era yang tengah kita hadapi bersama menurut Robert Pepperell. Argumen Pepperell cukup sederhana. Kini teknologi tak lagi dapat ditempatkan di bawah manusia. Teknologi sejajar dengan manusia, bahkan melampauinya. Secara ringkas, Pepperell hendak mengatakan bahwa kini tanpa teknologi manusia bukanlah apa-apa. Baik, kemudian melanjutkan materi sebelumnya. Nah, jadi memang nampak sekali jika Pepperell ini berpijak di atas konsep kemanusiaannya Hobbes. Nah, di mana konsep kemanusiaan yang dipaparkan Hobbes ini sekedar mengandaikan bahwa manusia itu sebagai mesin, sedangkan perasaan yang bergolak di dalamnya itu tak ubahnya reaksi kimia semata. Nah, pandangan manusia mekanik Pepperell ini semakin terkukuhkan ketika dirinya mengutip berbagai pernyataan Dawkins di mana gunanya untuk menjelaskan eksistensi manusia sebagai mesin organik. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dengan demikian, pasca manusia pun dapat didaulat sebagai proses pengerusan mesin-mesin organik yang dinilai rentan dan sulit diregenerasi untuk kemudian beralih pada mesin-mesin anorganik yang kuat, mudah diciptakan dan selalu berada dalam pengawasan atau kontrol tanpa meninggalkan dimensi organiknya. Tegas dan jelasnya manusia-manusia posthuman didaulat sebagai pribadi-pribadi dengan kemampuan fisik, intelektual, dan psikologis yang belum pernah ada sebelumnya. Kreativitas yang diotomatiskan. Istilah tersebut dicetus guna mengkaji ekspansi instrumen-instrumen teknologi postmodern dalam ranah seni. Secara konkret, ini dimisalkan dengan penggunaan beragam aplikasi komputer yang digunakan untuk menciptakan karya seni. Hadirnya aplikasi tersebut tanpa disadari menggeser pengertian awal kreativitas. Istilah kreativitas yang diotomatiskan digunakan Robert guna menunjukkan pada hadirnya era posthuman. Apa yang dimaksudnya adalah bila dahulu teknologi diciptakan manusia dan berstrata di bawahnya, maka kini teknologi bertempat sejajar dengan manusia, bahkan melampauinya. Ini mengingat begitu akutnya ketergantungan manusia akan teknologi. Sebagai semisal, kita tidak dapat membayangkan hidup seminggu tanpa telepon genggam. Seberapa banyak relasi bisnis kita yang akan hilang, seberapa besar kerugian finansial yang bakal diderita, dan akhirnya seberapa kacau hidup kita dibuat tanpanya. Bagi Pepperell, superioritas teknologi atas manusia inilah yang kemudian turut menyebabkan bergesernya pemaknaan akan kreativitas. Apabila dahulu kreativitas ajak diterjemahkan sebagai hasil cipta manual tangan manusia yang kreatif, namun kini kita telah terbiasa menggunakan beragam aplikasi teknologi guna menghasilkannya, semisal melalui Adobe Photoshop, CorelDRAW, atau Microsoft Office Picture Manager. Alhasil, kreativitas yang dihasilkan pun tak lagi murni berasal dari tangan manusia, melainkan dari teknologi. Teknologi era zaman now. Anak-anak yang tumbuh di zaman serba teknologi, lahirlah anak zaman now. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda dan akan menghadapi tantangan berbeda pula di masa depan. Ada banyak pekerjaan yang akan punah, ada banyak pekerjaan baru yang akan lahir. Pekerjaan yang dapat diotomatiskan akan diambil alih oleh robot. Lihat saja penjaga gerbang tol dan kasir bank. Sementara kombinasi teknologi, kreativitas, dan sentuhan emosi justru menciptakan pekerjaan baru. Lihat saja di YouTube, anak-anak muda mengeruk uang dan membuat konten kreatif dan penuh sentuhan emosi. Dengan mendorong perkembangan mesin-mesin yang kreatif, apakah tidak berbahaya mengganti salah satu sifat manusia? Pada awalnya, paling tidak kebanyakan orang akan skeptis tentang gunanya komputer membuat kreativitas. Oleh karena itu, sebuah generasi baru, sebagian membedakan diri dengan yang sebelumnya.
dan akan menerima produk kreativitas yang diotomatiskan dengan caranya sendiri sebagai sebuah estetika yang segar. Kreativitas sosial. Mesin-mesin bisa bertindak dengan cara yang benar-benar kreatif, yang tidak harus membuat kreativitas manusia berlebihan. Hal ini akan terjadi jika manusia sendiri menjadi berlebihan, menganggap suatu yang biasa atau tidak bisa terjadi. Dalam hal itu, mesin kreatif yang kompleks bisa dipakai untuk meningkatkan kreativitas dalam masyarakat. Ketika mobil dan pesawat terbang secara umum telah meningkatkan tingkat mobilitasnya, kreativitas dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis dimensi sebagai force kreatif.